Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuru dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya kita dapat menghadiri acara Halal Bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah di Cafe Hope Space. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya Siti Juwaini yang akan memandu berlangsungnya acara Halal Bihalal keluarga alumni SMP Negeri 1 Sindang angkatan tahun 1990-1991. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari ketua panitia dan perwakilan guru SMP 1 Sindang, yang keempat tausiah, dan kelima pembagian santunan kepada anak yatim dan foto bersama, dan yang keenam menikmati hidangan bersama dan ramah tamah. Pertama-tama untuk membuka kegiatan hari ini agar penuh berkah, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Busairi, dan sari tilawah dibacakan oleh Bu Haji Isma. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra, ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini, maka dan bersenang-senanglah dan dilalaikan oleh orang yang dikosongkan mereka. Kelak mereka akan mengetahui akan perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaan. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Nuriana. Kami persilakan kepada Bapak Heri Nuriana. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promo beli kan? Promo. Ayo saya promo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, mending ada kompak.
Alhamdulillah illa billah wa la subhanahu wahdahu la syarika lah lahul mulkul hamdi wa atubu ilaih wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Seraya kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara halal bihalal angkatan alumni SMP Negeri 1 Indramayu, ya, angkatan 91. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan satu alumni yang sudah hadir pada hari ini. Tentunya yang hadir pada hari ini diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kenikmatan yang lebih pada akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada seluruh panitia penyelenggara pada kegiatan halal bihalal ini yang tentunya sangat berjuang, ya ibu ya bapak ya, sangat berjuang untuk bisa mengadakan acara ini. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ini semangatnya ini terutama ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kayak ibu-ibu yang di depan kayak maha. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini, tentunya bisa mengeluarkan waktu walaupun sebentar, kita bisa memberikan warna seperti itu kepada terutama rekan-rekan kita yang sudah meninggalkan terlebih dahulu kita. Ini tentunya ada anak-anak dari beliau ataupun sahabat kerabat yang hadir pada hari ini. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih, karena mungkin kita hanya sekedar bisa pada hari lebaran ini mungkin berbagi dengan teman-teman ataupun anak-anak yang ditinggalkan oleh teman-teman kita, mungkin seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan muliakan, ini mungkin kita juga selaku panitia penyelenggara dan bagi teman-teman yang belum hadir, saya ucapkan terima kasih. Ini ada beberapa bantuan ataupun selaku sekedar untuk pelaksanaan kegiatan. Ini saya ucapkan terima kasih sudah memberikan apa adanya, walaupun sedikit kita bisa berbagi dengan anak-anak. Tentunya saya ucapkan juga ini yang baru hadir, mangga silakan ibu, bapak. Kita selaku panitia di sini, terutama yang sudah membantu dan memberikan iuran ataupun sejenisnya yang sebanyak 50 orang ya Bu ya, 50 orang, 55 menambah tadi malam baru 50 orang, sekarang 55. Tapi alhamdulillah dengan 50 orang teman-teman yang sukarela untuk membantu kita dalam pelaksanaan kegiatan reuni ini ataupun halal bihalal ini, tentunya bisa melaksanakan kegiatan dengan ya baiklah.
Kita untuk panitia pada hari ini tidak banyak lebar, mungkin nanti ada kegiatan lain. Tentunya akan disusul oleh beberapa kegiatan. Saya laporkan untuk pelaksanaan kegiatan ini, yaitu perolehan dari sumbangsi dari teman-teman, walaupun yang hadir ataupun yang tidak hadir. Tentunya saya berharap semuanya hadir seperti yang dari 55 orang ataupun dari 100 sekian alumni. Saya harapkan itu mungkin aja untuk tahun depan lebih dari ini ya Bu ya. Pengennya seperti itu. Ini itu saya laporkan dari hasil bantuan dari teman-teman. Sebanyak 55 orang ini meraih angka 14.875.000 rupiah. Jadi alhamdulillah sudah total daripada sumbangsi teman-teman yaitu 14.875.000 rupiah. Aplaus dulu dari teman-teman nih. Saya ucapkan terima kasih atas sumbangsinya. Sedangkan untuk hari ini pengeluaran yang dikeluarkan untuk beberapa hal, terutama tadi ada untuk paket sodako untuk anak yatim piatu, terutama untuk makan minum dan yang lain-lain, dengan total 12.212.000 rupiah. Jadi alhamdulillah tahun kemarin bapak-bapak, ibu-ibu, Bu Haji Isma masih menyisakan ya Bu ya, Bu Haji ya, 1 juta berapa? 500 ya. Nah itu digabung sini juga berapa? 1.250.000 tahun kemarin. Jadi alhamdulillah, nah ini masih tersisa dan tergabung sini juga. Jadi sekarang kita masih ada kos tersisa di kas yaitu 2.763.000 rupiah. Nah, jadi ini untuk sementara. Barangkali ada pengeluaran yang lain, mungkin kan seperti itu. Jadi teman-teman ya, mungkin saya ucapkan terima kasih yang memberikan bantuan kepada kami selaku panitia untuk penyelenggaraan pada hari ini. Mudah-mudahan penyelenggaraan hari ini lancar, aman, tentram dan damai. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian mungkin dari saya. Barangkali nanti sambung lidah lagi dalam kata yang lain. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa menikmati, ya mohon sekedarnya. Adapun ya kita lebih bahagia karena ketemu dengan teman-teman dan rekan-rekan kita. Amin. Itu saja mungkin dari saya selaku ketua panitia. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya, acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Harto Prayitno, Sarjana Agama, Sarjana Hukum dan MH. Mangga kami persilakan buat Bapak Ustadz Dr. Haji Suharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bermuazahah, bisa silaturahim, dan kita juga bisa sambung kekeluargaan untuk alumni SMP Negeri 1 Sindang Indramayu. Nah, jadi kalau bicara Sindang sekarang Sindang, kalau Indramayu dulu Indramayu. Saudara-saudaraku sekalian, saya waktunya berapa ini Mas? Nah, soalnya harus dibagi waktunya, saya harus ada di Cirebon jam 2. Kapoko Ibu Kapolsek yang brodot bae. Hadirin jamaah rahimakumullah, nanti saya mobile aja. Saya nggak biasa gitu, diem. Pada kesempatan ini diawali daripada niat kita datang ke sini, yaitu silaturahim. Mudah-mudahan niatan kita dari rumah ini bukan saja menambah rizki kita, tetapi juga menambah umur kita semuanya. Tentunya saya mau tanya dulu kepada ibu-ibu yang mau masuk surga, angkat tangan. Mau sore ini atau malam hari nanti? Ditawari masuk surga pada angkat tangan, pada saat ditanyakan sore apa malam dia tidak mau. Apalagi pada kesempatan ini ada niatan santunan. Kata Rasulullah Muhammad, orang yang punya niatan santunan, niat sedekah, suatu saat yaumil akhir bersamaku seperti ujung jari ini, berdua. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, sesungguhnya kamu semuanya adalah telanjang. Siapa yang memberi baju? Bukan suamimu, aku, kata Allah. Sesungguhnya kamu ini miskin yang ada di sini. Siapa yang memberi makan, memberi pakaian, memberi rezeki? Bukan suami atau saudaramu, aku, kata Allah. Dan siapa yang bisa memerdekakan kamu, kata Allah? Aku, kata Allah. Maka pertama disyukuri itu dulu. Disyukuri kita bertemu, disyukuri kita bisa memberi. Al-yadul ulya khairum miyadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sesenang-senangnya orang yang menerima pemberian, anak-anak ini senang menerima pemberian, tapi lebih senang orang yang memberi. Buka Polsek memberi lebih senang, sering-sering memberi. Santuni mereka, nafkahi jandanya. Kalau anak-anaknya itu harus disantuni, kalau ibunya harus dinafkahi. Nah, saya udah dipesenin aja nyerempet-nyerempet monosije sedikit. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau dan mampu dan nanti masuk surga? Bu, bapak sekalian, 5 hari yang lalu saya ngajinya di Tanjakan, ngajinya di Cangkingan. Ada seorang ibu-ibu bertanya kepada saya,
Pak Ustadz, apakah saya masuk surga sementara saya kerjanya melayani laki-laki, bahkan puasa saja sampai 3 orang 5 orang? Ada di sini gak kira-kiraan orangnya ya? Sampai 3 orang melayani laki-laki, dia pekerjaannya seks komersial. Dia tanyanya, saya masuk surga enggak? Saya balik tanya, ibu pada saat melayani laki-laki itu matanya merem apa meleh? Ini beda. Ini perbedaannya. Hah? Perbedaannya. Wah, is pengalaman merem meleh je. Ngaji rada dewasa titik lah. Kenapa saya tanyakan pada saat melayani laki-laki merem apa meleh? Pada saat dia memejamkan matanya, dia ingat akan dosanya yang dia lakukan, dia ingat anaknya, dia ingat apa yang dilakukan itu salah. Itu yang membuat dia itu selamat. Tetapi pada saat dia membuka matanya, merasakan kenikmatan itu dan tidak merasakan adanya Allah, itu yang membuat celaka. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi manusia itu ada iman, ada yakin kepadaku, ada ingat kepadaku, insya Allah selamat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya biasanya ke ibu-ibu jadi bingung. Aduh. Alhamdulillah, ini Ibu Kapolsek, saya awal ini yang pertama saya ngaji, yang pertama halal bihalal. Besok saya udah di Banten, nah lusa saya udah di Masjid Wing Chai di Hong Kong. Jadi kebetulan saya ini ketemu. Alhamdulillah. Nah, bulan Juninya sama Mbak Orin saya dibawa ke Balikpapan. Ya Bu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Semuanya yang hadir di sini ini tidak punya apa-apa sesungguhnya. Tidak punya harta, tidak punya benda, tidak punya apa yang kita punya. Maka semuanya lepaskan. Apalagi di sini niatannya sedekah. Man naqasa sedekah zariyah, kata Rasul. Barang siapa yang mendermakan hartanya, memberikan hartanya, memberikan bandanya, ma'la, orang itu tidak akan melarat, tidak akan miskin, tidak akan tidak punya apa-apa. Selanjutnya Rasulullah, bal yazdad, kata Rasul, orang itu pasti akan dikayakan. Bal yazdad, kata Rasul, dikayakan orang itu. Bal yazdad, dikayakan orang itu. Jadi kalau seandainya kita ini masih miskin, masih tidak punya apa-apa, mungkin ada yang dengan muamalah kita. Berapa yang kita beri? Bu, selfie-nya ikutan. Ini setan itu ada di mana-mana. HP tuh diinggepi setan tuh. Ya silakan selfie, silakan. Ikutan maksudnya. Jadi kalau seandainya hari ini kita akan sedekah, yang hadir di sini tidak akan miskin, saya yakin. Tidak akan melarat, saya yakin. Hidup ini cuma 2, senang dan duka. Senangnya kapawis organ tunggal, dukanya gapawis ngaji, ngantuk, ngobrol dewek kadang-kadang. Ya, tapi kita tahu umat kita ini standarnya ya seperti itu. Gapa beli kala bokonge kala cangkeme. Bokonge panas, so ngajiku panas. Hadirin saudara-saudaraku semuanya, ya ini ayah jangan lamun aja ya. Ini ismanya nih, jangan lamun aja.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana sekarang kita ini supaya selamat? Kita ini dituntut tidak harus hafal Quran, tidak. Kita dituntut apa-apa yang kaitannya dengan muamalah. Allah hanya satu, ingatlah kepadaku, kata Allah. Kalau kamu ingat kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Kalau kamu ingat apa yang diperintahkanku, aku cukupi kebutuhanmu. Ini alumni juga, Bu? Alumni juga? Pantesan kok bajunya beda gitu. Padahal udah di undangannya ada tulisan, Bu, DC. DC itu apa? Dress code-nya putih ya, Bu. Hadirin saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, tentang sedekah. Man naqasa sedekah zariyah, makna bal yazdad, tidak akan miskin, dikayakan. Bal yazdad, dikayakan. Bal yazdad, kata Rasul, sampai Rasul bersumpah ada orang yang memberi pasti dia akan kaya. Sumpah Rasulullah itu. Tapi kita tidak yakin. Dalam hati kita tidak yakin bahwa sedekah ini bisa membawa rizki, bisa memberikan keberkahan dan menjauhkan malapetaka. Kita tidak yakin. Dan yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, pada saat kita ini datang ke sini, tentunya dari rumah punya niatan yang berbeda-beda. Tapi pada saat ini niatan kita satukan. Kita ini silaturahim. Karena silaturahim itu apa? Menjauhkan kematian, menjauhkan mara bahaya, mendatangkan rizki. Contoh, saya ambil contoh. Pada saat baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu duduk di teras rumahnya. Datang seorang pemuda, di mana datang pemuda itu mau beja itu apa ya? Atur beja. Pemuda tadi menyampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, besok jam 7 aku akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan pilihanku. Jadi saya mohon Nabiullah Ibrahim datang. Tanpa disadari mereka, tanpa disadari Nabiullah Ibrahim dan pemuda tadi, ada malaikat Israel di sampingnya. Paham siapa yang kenal dengan malaikat Israel? Saya sampai sekarang nggak mau kenalan dulu. Malaikat Israel melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh pemuda tadi. Lalu Nabiullah Ibrahim menyampaikan, wahai pemuda, besok saya akan hadir pada saat pernikahanmu. Begitu pemuda pulang, malaikat Israel menyampaikan pada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, saya mendengar percakapanmu dengan pemuda tadi. Sesungguhnya pemuda tadi akan diambil nyawanya sebelum pernikahan akan dilangsung. Bayangkan, jam 7 mau akankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel mengambil nyawanya. Begitu pagi dan fajar menjelang, pemuda tadi tetap melangsungkan pernikahan, tidak jadi mati. Nabiullah Ibrahim berkata di dalam dirinya bahwasanya Israel bohong. Ketemulah Ibrahim dengan malaikat Israel, wahai Israel, apa yang kau sampaikan kemarin ternyata bohong. Tidak, Ibrahim, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa pemuda tadi sebelum pernikahannya berlangsung. Mungkin yang hadir di sini juga
Tadinya ada yang mau diambil nyawanya. Pada saat Israil mau menyambut nyawanya, pemuda tadi lagi membagikan bandaknya, lagi membagikan berasnya, lagi membagikan sedikit uangnya. Begitu Israil turun dan mau mengambil, kata Allah, ya Israil, jangan kau cabut nyawa orang-orang yang lagi memberikan sedekahnya, lagi silaturahmi, jangan, biarkan dulu. Mungkin kita yang hadir di sini tadinya mau celaka, tapi karena di tempat ini silaturahim, apalagi membagikan hartanya, tidak jadi celaka karena lantaran itu. Mudah-mudahan semuanya seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka di dalam kesempatan ini, bukan saja kita ini memberikan apa yang kita punya, tetapi makna dari silaturahim ini bahwa saudara-saudara kita masih menganggap saudara semuanya. Hadirin yang keempat, pada kesempatan ini pun kita harus kuatkan keimanan kita. Pak Ku, sehat? Ayo Ibu, monggo. Ayo, selamat datang Ibu Atma. Monggo. Dilanjutkan. Ya, kita mayawi selanjutnya beli apa? Panas ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dari kesemuanya ingat pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau detik-detiknya mau meninggal. Pada saat Rasulullah mau meninggal, di sampingnya ada putrinya, Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Ya Fatimah, detik-detik ayahmu ini sudah mendekat. Begitu malaikat Israel turun dengan malaikat Jibril, lalu Rasulullah Muhammad sebelum diambil nyawanya, pesannya kepada kita cuma dua. Kalau kamu ingin selamat di dunia ini, aku pesankan buat umatku, sampaikan ya Jibril, kum bisolati wa ma malakat aimanukum, jaga sholat dan pelihara orang-orang yang tidak beruntung di antara kamu. Nah, ya Bu. Nah, dua, jaga sholat dan pelihara orang-orang yang tidak beruntung di antara kamu. Bagaimana kita menjaga sholat? Waktunya kita sholat. Karena apa? Prasangka seorang hamba itu juga sama prasangka seorang Allah.
Kamu mau sukses, rubah dirimu, aku akan rubah penghidupanmu. Tapi kalau kamu seperti itu saja, kata Allah, aku tidak akan merubah nasibmu. Dimana kalau kita mau merubah nasib kita, maka rubah dulu kehidupan kita. Yang tadinya sholatnya belang bentong, yang tadinya sholatnya banyak diundur, kita ini mau sukses, rubah tepat pada waktunya. Paling tidak mendengar suara adzan, kita ingat Allah memanggil kita. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri yang tidak merubahnya. Allah tidak akan memberi rezeki yang banyak kepada kita kalau kita tidak ada ketaatan kepada Allah. Maka kata Allah, kamu taat, kamu takwa, aku beri sebagaimana anak yang nurut kepada orang tuanya. Yang kedua tadi, pelihara orang-orang yang tidak beruntung di antara kita ini. Di sini ada yang tidak beruntung? Semuanya beruntung. Mas Iman, di sini beruntung semuanya? Pelihara orang-orang yang tidak beruntung. Siapa orang-orang yang tidak beruntung ini? Tentunya orang yang tidak bisa seperti kita. Nah, di sini semuanya udah punya istri? Enggak, kalau tidak nanti sama jamaah saya masih banyak. Saya kasih modelnya seperti apa, ngomong aja. Nanti ke Ibu Orin daftarnya. Nah, begitu. Jangan khawatir. Pelihara orang-orang yang tidak beruntung. Dan orang-orang yang tidak beruntung itu siapa? Fuqara wal masakin. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Siapa orang yang miskin itu siapa? Orang yang miskin, orang yang bisa makan pada hari itu. Dan sampai kita ini sholat ingat makan. Hadirin jamaah rahimah, yang tidak bisa menghidupi dirinya apalagi orang lain. Makanya di dalam zakat, fuqara wal masakin. Kalau yatim beda. Yatim itu harus kita ambil, harus kita pelihara, harus kita sekolahkan kalau bisa. Kalau tidak bisa, sebagian rizkimu setiap bulan kamu terima, entah berapa, berikan agar hartamu tetap bertambah, agar hartamu tetap banyak. Seperti halnya air sumur yang diambil oleh kita tidak akan habis, bahkan bertambah. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di dalam sholat ini yang kaitannya dengan pesan Rasulullah tadi, sholat itu tidak banyak, cuma 5 menit. Kadang kita ini kira ada suara azan, ada suara azan, ada suara HP. Penting mana kira-kira? Penting HP. Jadi HP dulu apa dengar azan dulu? HP dulu boleh. Pada saat kita ingin ambil HP, ingat sholat. Jangan sampai kita sholat ingat HP. Sama halnya kita ini makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Jangan sampai kita ini sholat ingat makan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka pada kesempatan ini yuk sama-sama. Saya bukan orang baik, saya fakir, tetapi saya punya tugas mengingatkan. Maka kata Rasulullah Muhammad, kamu tidak bisa apa-apa tapi mengingatkan orang itu baik, mengingatkan teman kita ini baik, mengingatkan orang ini yang lurus, yang bengkok baik. Kita semuanya lagi mengembala, tetapi bagaimana pengembalaan kita tergantung kitanya. Sesungguhnya kita ini kadang ada di jalan yang salah, tidak masalah.
Kata Rasul, yang penting sholat. Kamu masih suka maksiat, silakan, kata Rasul, yang penting sholat. Kamu masih membohongin istrimu, enggak apa-apa, yang penting kamu sholat. Maka jangan tinggalkan sholat. Tapi aja bebodoh baik, wah nanti yang penting sholat ini mah. Tidak begitu. Hadirin saudara-saudaraku sekalian, maka pada kesempatan ini oleh yang kita ambil yang pertama tadi, sedekah kita kuatkan. Enggak banyak, tapi syukur sedekah kita yang mengagetkan. Kita biasa mengasih orang 10.000, kagetkan 50.000. Orang yang diberinya itu kaget, itu yang hebat. Nah, maka pada kesempatan ini hadirin jamaah rahimakumullah, yuk kita sama-sama kuatkan silaturahim kita, ukhuwah kita, persaudaraan kita. Mungkin bapak-bapak yang di sini dulu melihat teman-teman perempuannya kremot, mungkin sekarang sudah cantik-cantik. Mungkin juga ibu-ibu melihat teman-temannya yang laki-laki sama kremotnya dulu, sekarang sudah pada mapan, ya. Iya, makanya apalagi di sini ya, kalau perutnya buncit ini paling dicari oleh perempuan. Tanya aja. Makanya kalau nyari laki-laki yang perutnya agak buncit, kenapa? Kalau perutnya buncit ini agak om-om ya. Biasanya ini kalau perutnya yang nggak buncit, paling kalau ngasih bakso. Tapi kalau yang perutnya buncit, kasih dongdangannya juga. Kasih pulsa yang nggak buncit, yang buncit kasih konternya juga. Om namanya juga. Enggak herei. Hadirin, maka tadi kuatkan sedekah kita, sedekah. Dan yang kedua tadi, salat kita. Enggak apa-apa salat kita ini enggak khusyuk, salat kita sahun enggak apa-apa, salat kita ini salat raga pun tidak apa-apa. Makom kita ini salatnya masih ingat ke yang lain, tidak masalah. Pada saat salat kita ingat suami, tidak masalah, itu makom kita. Pada saat kita salat kita ini ingat besok makan apa, tidak masalah. Karena kita ini orang-orang di mana masih penghambaannya bukan orang-orang khusus. Kita ini mati-matian memperjuangkan sesuatu. Kita mengorbankan kesehatan kita kadang-kadang hanya untuk uang. Sudah dapat uangnya, mengorbankan untuk kesehatannya. Ini kebalik. Nah, bentar lagi duhur, kita duhur break berarti makan gitu. Enggak aja ya. Baik. Yang kedua tadi, sholat. Main-main silakan, Ibu Dian, Ibu Orin silakan kemana saja. Pada saat azan berkumandang, alhamdulillah Allah masih cinta kepadaku, Allah masih sayang kepadaku. Kata Rasulullah, tanda-tandanya manusia yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, dia mendengar suara azan lalu dia bergegas sholat. Itu tanda-tandanya. Karena apa? Banyak saudara-saudara kita mendengar azan tetapi tidak melaksanakan sholat. Maka Allah akan melihat kita di sebelah mata. Dan yang terakhir, jaga persaudaraan kita. Barang siapa orang yang mampu menyambungkan tali silaturahim, makanya berbanggalah ketua panitia, ibu-ibunya ini mengadakan acara ini. Susahnya bukan mati, awas ya. Benar, acara begini susah mengkomunikasikannya. Ada orang yang merasa tinggi, ada yang orang merasa sedang, ada yang merasa minder, ada yang merasa dan merasa. Itu yang sangat susah. Maka pada kesempatan ini
lepas kita semua apa yang kita punya, lepas jabatan kita, lepas kepunyaan kita, kita hadir di sini sama rata bahwa kita saudara. Sepakat? Ya, susahnya di sana. Maka jaga persaudaraan kita, jaga ukhuwah kita. Kalau hal-hal yang lain banyak rumor, nanti reuni itu begini, reuni begini, itu manusianya, orangnya, bukan reuninya, bukan silaturahimnya. Maka yang terakhir tadi, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan kita semuanya, jaga meduluran kita, jaga kekeluargaan kita. Karena apa? Sedikit saja lidah ini tergelincir, sedikit saja lidah ini ngomongnya salah kepada orang yang sensi, kadang tersinggung. Di dalam berteman boleh kita ini tersinggung, tetapi jangan terlalu lama. Boleh di dalam berteman ini kita merasa sensi, tapi jangan terlalu lama. Kita sadari bahwa itu adalah teman kita. Maka hadirin jamaah rahimakumullah dan anak-anakku yang saya cintai, Allah suka terhadap orang-orang yang silaturahim. Allah suka terhadap orang-orang yang mampu membangun silaturahim dan mengikat dalam persaudaraan, menghubungkan yang putus, menalikan yang baru putus. Allah suka. Maka jangan khawatir orang-orang yang digunakan WA-nya untuk menghubungi temannya, jangan khawatir ada nilai ibadah di sana. Kita yang bisa menelepon temannya, jangan khawatir ada nilai ibadah di sana. Teman kita tidak datang, janganlah berburuk sangka, mungkin ada uzur yang tidak bisa dilakukan, ada uzur yang tidak bisa ditinggalkan. Kita maklumin, kita doakan saja, kita doakan saja. Nah, Mas Iman nanti dangdutan gak nih? Oh ya, iya, senang, saya senang. Saya suka tilawatil daripada tilawatil Quran. Saya suka. Kalau tilawatil Quran nggak ada itu orang tobat, tapi kalau tilawatil organ tobat semua. Makanya saya suka tilawatil organ daripada tilawatil Quran. Barangkali itu sudah. Donganya awas, kadang-kadang sing pengen rabiloro aja diamini ya. Ana kadang-kadang donganya tuh. Jangan. Makanya saya nanya kepada laki-laki, siapa yang masih sekarang itu single, nanti akan kuberi. Karena perempuan mana yang single pun aku beri. Kata Nabi, laki-laki sing oli janda ibarate kunkuh mong perawan sewu. Sok ari lemah dumbangin rabine. Ya, baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita ini lebih dari 40 orang. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga saling mendoakan teman-teman kita, mendoakan kita sendiri. Dan saya ingatkan, setiap kita bangun tidur, doakan diri sendiri dulu ya. Doakan diri sendiri dulu. Bagaimana caranya? Pegang dada kita, pegang hati kita. Ya Allah, saya hadiahkan Al-Fatihah buat diri saya. Setiap kita ini bangun tidur, jarang dilakukan, jarang. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu, tidak paham. Maka setiap kita bangun, pegang dada kita, lalu Al-Fatihah, supaya kita tetap sehat, tetap kuat. Allah pun berikan kemudahan. Semuanya seperti itu. Dan ingat, doanya juga kalau bisa sama Allah tuh jangan bisik-bisik. Saya tanya ke ibu-ibu, pernah enggak Ibu Orin doa, ya Allah saya minta uang 1 miliar bulan ini, pernah enggak? Enggak pernah, malu. Padahal kata Allah, ud'uni astajib lakum. Sok jaluk apa baik, tak pai beli urung.
Tapi kita ini Robbana atina fidun doane mengkonon baik. Ya Allah, saya minta mobil di tahun ini. Ternyata Allah memberikan lap kanebonya saja. Mungkin Allah tahu kita tidak punya garasi. Iya, bukan tidak dikabulkan, tapi Allah tahu kita tidak punya garasi. Jadi dikasih lapnya dulu. Barangkali kalau mobilnya di pinggir jalan mengganggu orang. Itu. Jadi prasangkanya baik selalu ada. Makanya untuk doa kaitannya dengan doa, jangan malu-malu sama Allah. Minta kalau uang 1 miliar, minta uang 1 miliar. Kalau Allah melarang, enggak ada. Boleh tidak? Boleh. Ajaman kita semuanya. Ya Ustadz Kiai pegang teguh. Kalau saya ngomong begini, macam-macam baik aja. Lah, kok enggak yakin? Saya yakin. Saya enggak pernah kekurangan rizki. Saya nggak pernah punya uang, tapi ketika saya minta itu Allah beri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taflana wa abwabal quwwah wa abwabas sehat wa abwabar rahmah wa abwabas salamah wa abwabal barakah wa abwabal hidayah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal keluarga besar alumni SMP Sindang angkatan 9091. Ya Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah keberkahan untuk kami dan keluarga. Ya Allah ya Rabbi, hanya kepadamu lah kami memohon, meminta, menyembah. Dan kepadamulah kami semuanya yang hadir di sini kembali. Ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamulah kami berkeinginan. Ya Allah, kami tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih kepadamu ya Allah, karena selama ini banyak ingkar kami daripada ingat kami ya Allah, banyak kufur kami daripada syukur kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pada kami nanti kembali ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman ya Allah, tetaplah kami semua ini dalam keadaan iman. Allahumma khtim lana bil Islam ya Allah, tetapkanlah kami dalam keadaan Islam. Allahumma khtim lana bil ihsan ya Allah, tetapkanlah kami selalu berbuat baik kepada saudara-saudara kami. Allahumma khtim lana bil akhiru kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, kalaupun dalam akhir hayat saya ya Allah kami ingin berucap atasmu dan atas nabiku Muhammad ya Allah. Allahumma khtim lana bil husnul khatimah, kalaupun kami akhir yang baik, ingin yang baik ya Allah, bukan husnul khatimah akhir yang hina ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini buat saya Bu, kalau Ustadz saya kemana-mana ngaji pasti dikasihnya air murah, padahal mah saya tuh doyan es jeruk Pak, saya tuh doyan teh tubruk, tak lagi air putih ya. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Terima kasih. Mohon maaf saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf sekali apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.